وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Alhamdulillah, pada hari ini kembali kita berkumpul di Masjid Jabal Rahmah untuk melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Tauhid alladzi huwa haqqullah 'ala al-'abid. Kita masih menjelaskan bab yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, bab man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Orang yang memurnikan tauhidnya, menjauhkannya dari berbagai kesyirikan, berbagai bid'ah dan kemaksiatan, maka dia akan masuk ke dalam jannah dengan tanpa melalui proses penghisaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian telah kita jelaskan pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang keutamaan Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihi salam, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut Ibrahim alaihi salam sebagai ummah. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Bahwa Ibrahim alaihi salam adalah seorang ummah. Dan telah kita jelaskan bahwa makna ummah adalah seorang pemimpin yang diikuti, yang dijadikan sebagai contoh dan teladan dalam kebaikan. Disebabkan karena Ibrahim alaihissalam telah terkumpul pada diri beliau sifat-sifat yang mulia, pengorbanan beliau dan sikap berserah diri beliau pada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak perlu dilakukan lagi. Bahkan ketika beliau bermimpi untuk menyembelih anaknya, maka beliau pun akan melakukan itu. Dan ini adalah merupakan pengorbanan yang luar biasa yang menunjukkan sifat ketundukan beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada perintah-perintahnya. Kemudian kita lanjutkan pada malam hari ini memasuki ayat yang kedua di dalam bab ini. Wa qaulullah ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina hum li rabbihim la yusyrikun. Dan orang-orang yang mereka tidak menyekutukan dalam beribadah kepada Rabbnya, pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan keberhasilan hidup di dunia dan di akhirat.
Islam rahimahullah taala ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun. Dan di dalam surah Al-Mu'minun ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat ini, Allah Jalla wa Ala menyebutkan 4 sifat yang dimiliki oleh kaum mukminin, yang mereka itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang berlomba-lomba untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan akhirat. Mereka adalah orang-orang yang berada di baris terdepan dalam kebaikan, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdekatan diri kepadanya. Disebutkan dalam surah Al-Mu'minun dari ayat yang ke-57 hingga ayat yang ke-51, yang ke-61. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun." Sesungguhnya orang-orang yang mereka musyfiq. Al-isfaq yang dimaksud dengan al-isfaq adalah al-khawf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah, yang disertai dengan pengagungan. Sebab Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang sepantasnya untuk diagungkan dan dimuliakan oleh hamba-hambanya. Oleh karena itu disebutkan di dalam ayat ini, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka itu takut min khasyati rabbihim, dari khasyatnya mereka kepada Rabb, pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud al-khasyah adalah perasaan takut yang disertai dengan pengagungan, memuliakan, mengagungkan, membesarkan. Ketika seorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, khasyah kepada Allah Jalla wa Ala, maka dia takut kepada Allah dari siksaannya yang disertai dengan pengagungan dan pembesaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab takut itu kadang-kadang disertai dengan pengagungan, kadang-kadang tidak. Seorang takut dari penjahat, penyambung, perampok. Dia takut kepada orang-orang tersebut, takut dari kejahatan. Akan tapi tidak ada pengagungan sama sekali. Dia tidak memuliakan orang-orang, bahkan orang-orang tersebut di matanya sangat rendah, disebabkan karena perbuatan dosa dan kerusakan yang sering mereka lakukan. Namun jika seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya disertai dengan rasa takut. Rasa takut yang harus disertai dengan pengagungan, memuliakan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seorang takut dari siksa Allah, menuju kepada rahmat Allah dengan berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang diberikan perlindungan kecuali Allah dari siksaan. Tidak ada yang dapat menyelamatkan dia dari siksaan Allah neraka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ila Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan hendaknya kalian berlari kemana? Menuju Allah Subhanahu wa taala. Artinya larilah kalian dari siksaannya menuju kepada rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sifat kaum mukminin yang pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat khasyah. Takut mereka kepada Allah
Jalla wa'ala. Dan takut ini adalah merupakan takut ibadah yang tidak diperbolehkan bagi seorang hamba takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala takhshawun nasa wakhshawni. Jangan kalian khasyah kepada manusia. Hendaknya kalian khasyah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna dzalikum syaitan yukhawwifu awliya'ah. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya itu adalah syaitan. Yang syaitan itu senang menakut-nakuti hamba-hamba Allah, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian takut kepada mereka. Dan takutlah kalian hanya kepada Allah Jalla wa'ala apabila kalian orang mukmin. Yang kedua, walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Orang mukmin adalah orang-orang yang membenarkan dan mengimani ayat-ayat Rabb, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang datang dari Allah, dari firman-firman, dari penjelasan-penjelasan, maka iman. Dan dia iman, tidak ada keraguan sama sekali. Sebab iman itu adalah pembenaran yang pasti, yang tidak ada keraguan sama sekali. Itulah iman. Sehingga ketika seorang beriman kepada ayat Allah Subhanahu wa taala, maka dia membenarkan apa saja yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada keraguan sedikit pun, dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi setiap hamba memuliakan Allah dengan mengimani ayat-ayatnya. Dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi dua. Ada al-ayatu al-kauniyah, ayat-ayat yang sifatnya kaun, yaitu alam, jagat raya, melihat jagat raya ini yang menunjukkan keindahan, yang menunjukkan kebesaran, yang menunjukkan bahwa di alam ini ada yang mengatur dialah Allah Subhanahu wa taala. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid. Dan pada segala sesuatu terdapat tanda yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah, tidak kepada lainnya. Maka kita diperintahkan untuk mentadabburi alam, lalu kemudian kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala agar kita memuliakan Allah Jalla wa ala, bahwa Allah Tabaraka wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Seperti misalnya kita membayangkan bahwa alam ini, langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, ini adalah makhluk yang sangat besar. Lalu bandingkan dengan diri kita, ternyata kita ini sangat kecil. Kalau kita membandingkan diri kita, bandingkan diri kita dengan sebuah bola yang besar, lalu kemudian ada semut kecil di atasnya. Alangkah kecilnya semut ini. Dan semut ini bagi bola itu, luar biasa besarnya. Bola yang besar, ketika dia berjalan, demikian kecilnya dia. Dan kita melihat demikian kecilnya semut ini. Maka begitulah kita. Dibandingkan dengan besarnya bumi ini, kita tidak ada apa-apanya. Ditambah lagi dengan langit, tidak ada apa-apanya. Dan di sana masih ada makhluk yang lebih besar dari apa yang kita saksikan. Seperti kursi Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih besar lagi dari kursi itu adalah arsy Allah Subhanahu wa taala. Yang riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan perumpamaan
dibandingkan langit dan bumi. Perbandingannya seperti apa? Seperti halaqah, gelang. Gelang ini dilempar ke padang pasir. Maka gelang itulah bumi, langit dan bumi. Dan padang pasir itu adalah kursi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kursi itu disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu, mawdi'u qadamai Rahman, tempat kedua kaki Allah Jalla wa'ala. Bandingkan langit dan bumi yang demikian besar ini dibandingkan kursi Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti gelang yang kecil dibandingkan padang pasir. Lalu perbandingan antara kursi dengan arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbandingannya seperti gelang yang dilempar pada pasir itu. Gelang itulah kursi dan arsy itu adalah padang pasir. Jadi kursi yang demikian besarnya ternyata dibandingkan dengan arsy tidak ada bawahnya. Dan arsy adalah merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling besar. Dan arsy itu adalah atapnya surga. Itu adalah makhluk yang paling besar yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Jalla wa Ala Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Lalu kita melihat diri kita, sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak mengambil diri kita, mengambil nyawa kita, sangat mudah. Itu sangat mudah bagi Allah Jalla wa Ala. Menciptakan kita dan tidak ada menjadi ada, sangat mudah. Apalagi membangkitkan kita dari kematian, itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang harus disombongkan? Apa yang disombongkan? Di muka bumi ini, masyaallah rahimakumullah, seorang memiliki harta, seorang memiliki kedudukan dibandingkan dengan kemuliaan Allah tidak ada apa-apa. Kita ini sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antumul fuqara ila Allah wallahu huwa al-ghani. Kalian itu sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Allah adalah zat yang maha kaya, tidak butuh kepada hamba-hamba. Maka seorang mukmin beriman ayat-ayat kauniyah, demikian pula ayatun syar'iyyah, ayat-ayat syar'iyyah. Yang dimaksud ayat syar'iyyah yaitu Al-Quranul Karim. Ayat-ayatnya, mengimaninya, lalu kemudian mempelajari dan berusaha untuk mentadabburi dan mengamalkan. Sebab Al-Quran Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijadikan sebagai hidayah, sebagai petunjuk. Bagaimana mungkin kita akan menjadikan Al-Quran sebagai al-hadi yang membimbing, yang memberikan petunjuk kepada kita kalau kita tidak paham isinya, makna. Oleh karena itu, Al-Quran Karim yang paling utama bagi setiap hamba adalah berusaha untuk memahaminya. Lihat bagaimana para sahabat dalam menghadapi Al-Quran Karim. Mereka tidak melewati 10 ayat yang disampaikan kepada mereka dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali mereka memahaminya terlebih dahulu, lalu kemudian mereka berusaha untuk mengamalkannya. La yatajawazuna 10 ayat hatta yata'allamu ma fiha min al-'ilmi wal-'amal. Sahabat mereka tidak melewati 10 ayat yang dibacakan kepada mereka sampai mereka memahaminya, mempelajarinya, lalu kemudian mengamalkannya. Maka masyarakat muslim rahimakumullah, dengan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim untuk dipelajari dan ditadabburi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang-orang yang tidak mentadabburi Al-Quran Karim, tidak berusaha untuk memahami kandungannya. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Fahal min mudzakir?" Adakah orang-orang yang mau menerima peringatan? Allah Subhanahu
dia mengimani, membenarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan orang yang mereka tidak menyekutukan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah Jalla wa Ala dan tidak menyekutukan. Kemudian sifat yang keempat, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun. Dan mereka adalah orang yang memberikan apa yang mereka berikan. Dalam keadaan hati mereka diikuti rasa takut, annahum ila rabbihim raji'un. Mereka memiliki rasa takut, diikuti rasa takut pada hati mereka bahwa mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang keempat. Mereka adalah orang-orang yang suka memberi, yang suka bersedekah. Akan tetapi Allah, ketika mereka bersedekah, ketika mereka beramal saleh, bukannya mereka itu merasa bahwa mereka sudah punya jaminan keselamatan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa qulubuhum wajilatun. Dalam keadaan hati mereka senantiasa diliputi perasaan takut karena mereka akan kembali kepada Allah, bertemu Allah Subhanahu wa taala. Di sini para ulama menjelaskan bahwa seorang mukmin bukanlah seorang yang merasa aman. Setelah dia memperbanyak amal saleh, dia menyangka bahwa dia sudah mendapatkan jaminan keselamatan. Dia sholat, dia berpuasa, dia zakat, dia menunaikan haji, dia mengamalkan amalan-amalan saleh yang lainnya. Lalu kemudian dia merasa, sudah kalau begitu saya sudah pasti dapat jaminan keselamatan. Selamat dari neraka. Oh, tidak sama sekali. Masyaallah, itu bukan sifatnya kaum mukmin. Ya, jangan dijadikan agama ini matematika. Ya, kalau dia mengamalkan suatu amalan, lalu kemudian dia menganggap bahwa dia punya nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang sekian. Kalau kita berharap tidak mengapa, berharap itu dianjurkan. Tapi kalau menyebabkan seorang merasa aman dari azab Allah sehingga menghilangkan rasa takut yang ada pada dirinya, maka ini namanya mazhur. Orang yang tertipu dengan apa yang dia amalkan, orang yang merasa ujub dengan apa yang telah diamalkan, dan ini tidak diperbolehkan. Rasa takut tetap harus tertanam pada diri kita. Sebanyak amal soleh apapun yang kita amalkan, lihat bagaimana para sahabat. Mereka yang dengan jelas-jelas Rasulullah SAW telah memberikan pujian kepada mereka. Bahkan pujian itu bukan hanya datang dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu
diangkat menjadi Rasul. Dan telah diberikan kenikmatan-kenikmatan dengan diturunkan Al-Quran Karim kepada beliau. Kedudukan beliau ditinggikan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa beliau telah diampuni yang dahulu dan yang akan datang. Beliau adalah hamba Allah yang maksum. Dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Apakah ini menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa apa? Sama sekali tidak. Ya. Jika semakin beliau tambah sampai menyebabkan bengkaknya kaki beliau disebabkan karena beliau memperbanyak dia beliau. Apa kata beliau? Afala akunu abdan syukura. Tidak ada pantas aku menjadi seorang hamba yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimahumullah, sifat-sifat hamba yang mulia. Bersungguh-sungguh dalam ibadah dan disertai dengan rasa takut dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi inti dari ayat ini disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah taala adalah firman-Nya walladzina hum li rabbihim la yusyrikun. Walladzina hum li rabbihim la yusyrikun. Orang-orang yang tidak menyebutkan Allah dalam beribadah kepada. Ini mentauhidkan, memurnikan ibadah. Balasannya apa? Mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba kepada kebaikan dan mereka berada di antara di baris terdepan dalam kebaikan itu. Dan ini adalah merupakan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dari ayat ini kita mendapatkan beberapa faedah. Faedah yang pertama, soal mukmin ciri-cirinya adalah takut dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan batilnya dan salahnya perkataan orang yang mengatakan bahwa saya beribadah kepada Allah bukan karena takut dari siksaan. La haula wala quwwata illa billah. Ada yang menisbatkan itu kepada Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah itu seorang wanita salihah di zaman tabi'in. Akan tetapi banyak dari kalangan sufiyah selalu menisbatkan kisah-kisah dusta kepada Rabi'ah Al-Adawiyah. Sebagaimana mereka juga selalu meriwayatkan kisah-kisah dusta, lalu mereka menisbatkannya kepada Al-Hasan Al-Basri, sehingga orang menganggap bahwa Hasan Al-Basri ini imamnya tasawuf, imamnya sufi, padahal bukan. Tidak dikenal kaum sufi